Apa kabar teman-teman semua? Pastinya bersama Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Terus sudah kangen nih sama teman-teman. Kita akan beribadah bersama ya. So, ayo kita bersiap. Shalom adik-adik semua. Wah, Kak Dia happy banget nih bisa ketemu lagi sama adik-adik di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristus Jawaban. Ngomong-ngomong, Kak Mata hari ini tampil rapi dan cantik banget. Ini baju baru ya, Kak? Makasih Kak Nia. Tapi ini bukan baju baru loh. Karena hari ini kita mau beribadah, maka Kak Marta kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Betul banget Kak Marta, kita harus belajar untuk tampil rapi, untuk beribadah supaya menyukacitakan hati Tuhan. Adik-adik di rumah gimana? Udah tampil rapi belum? Kalau gitu, ayo kita semua mulai ibadahnya. Ayo adik-adik yang semangat ya. Ayo adik-adik di rumah kita bangkit berdiri, kita gerakan badan kita, kaki kita, tangan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Musik! Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo adik-adik, kita memuliakan nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Ayo adik-adik yang di rumah semuanya tetap berdiri. Adik-adik angkat tangan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Terima Kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau
bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ayo adik-adik, kita nyanyikan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, karena Tuhan Yesus begitu mengasihi adik-adik semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya, pujian tadi sungguh dahsyat ya Kak Nia. Adik-adik yang di rumah pasti sudah memuji Tuhan dengan semangat. Setuju Kak Marta? Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati. Sebelum itu yuk kita berdoa dulu, lipat tangannya dan tutup matanya. Kak Nia akan pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami boleh bersuka cita, memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih, sebentar lagi kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan boleh berkati Kak Andrew yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang diberitakan boleh benar-benar berasal dari Tuhan. Dan kami boleh belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, jika masih ada hal-hal yang tidak baik, roh-roh yang tidak konsentrasi, yang mengganggu konsentrasi kami satukan hati, kami serukan hidup dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan katakan, hancurkan. Terima kasih Tuhan, biarlah hadirat-Mu boleh ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah sekarang adik-adik di rumah semuanya duduk yang manis ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama Kakak Andrew Paul Ganteng. Firman Tuhan hari ini adalah lanjutan dari firman Tuhan minggu lalu. Judulnya adalah Ester diangkat menjadi ratu. Pertama-tama, simak videonya. Ester, sang ratu pilihan.
Cerita ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Ester pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 18. Pada suatu hari, Raja Persia yang bernama Ahasuerus, ia mengadakan pesta yang sangat besar. Raja mengundang para bangsawan dan para pegawainya. Pesta itu berlangsung 180 hari ditambah 7 hari untuk pesta rakyat. Semua orang bergembira. Mereka boleh menikmati keindahan istana, makan dan minum sepuasnya. Lalu pada hari ke-7, Raja memerintahkan Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan untuk datang ke hadapan semua orang agar mereka dapat melihat kecantikan Ratu Wasti. Wah, semua orang pasti penasaran ingin melihat kecantikan Ratu Wasti yang terkenal itu. Di bagian lain istana, Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk wanita-wanita di istana. Sepertinya semua orang sudah tidak sabar menunggu. Bawalah Ratu Wasti kemari agar semua orang bisa melihat kecantikannya. Lalu pesan itu disampaikan kepada Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti menolak untuk datang memperlihatkan dirinya kepada orang banyak. Tidak, aku tidak akan datang memperlihatkan diriku. Apa? Ratu Wasti berani menolak perintah raja? Raja lalu menjadi sangat marah. Menurut para penasehat raja, Ratu Wasti harus diturunkan dari kedudukannya dan harus segera dicarikan penggantinya. Sesudah peristiwa itu, raja lalu memerintahkan untuk mengumpulkan para gadis-gadis cantik di kerajaan Persia untuk dipilih menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Menurut para penasihat raja, Ratu Wasti bukan hanya bersalah kepada raja, tetapi juga kepada para pembesar, karena dia telah memberikan contoh yang tidak baik, yaitu tidak taat. Baiklah, saya menerima nasihat kalian. Maka dimulailah pencarian di seluruh Persia, gadis-gadis cantik yang akan dijadikan sebagai ratu untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan tentunya akan dipilih gadis yang terbaik yang akan dipilih menjadi ratu untuk mendampingi raja, menggantikan Ratu Wasti. Maka atas dasar perintah raja itu, para pegawai mulai bekerja mencari dan menyeleksi gadis yang akan dipilih menjadi ratu. Di sana tinggallah seorang Yahudi yang bernama Mordekai dan sepupunya yang bernama Ester. Sejak kecil Ester telah diasuh oleh Mordekai karena Ester adalah anak yatim piatu. Ester adalah gadis yang cantik parasnya. Mordekai lalu meminta Ester untuk mengikuti seleksi pemilihan ratu yang diadakan oleh Raja Ahasuerus. Ester akhirnya masuk seleksi untuk menjadi ratu, tapi ia tidak memberitahu asal-usulnya sebagai orang Yahudi. Setelah memilih dari sekian banyak gadis, Ester akhirnya mendapat kasih sayang raja lebih dari gadis yang lain, sehingga raja memakaikan mahkota ratu di kepalanya dan ia menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Bagaimana adik-adik? Bagus kan videonya? Jadi ini ceritanya, setelah Raja Ahasuerus menendang Ratu Wasti keluar dari istana, si Raja Ahasuerus ini kayak terkenang gitu adik-adik. Setelah beberapa waktu berlalu, kok aku langsung ngusin si Wasti ya? Kok malah jadi terkenang ini? Waduh, kok aku jadi terkenang Ratu Wasti? Aku kesepian. Jadi si Raja Ahasuerus itu terkenang sama sekaligus dia kesepian adik-adik, karena dia sedang ngusir Ratu Wasti. Jadi para pembesar-pembesarnya memberikan usulan. Tenang Baginda, kami ada usulan. Baginda tuh suruh semua daerah-daerah di bawah kekuasaannya Baginda untuk mengumpulkan anak-anak daerah ke istana raja. Jadi dari anak-anak tersebut kita akan seleksi, dan yang lulus akan jadi pendampingnya raja. Usul itu dipandang baik oleh si Ahasuerus. Oke, mantap nasihatmu. Segera laksanakan. Pada waktu itu di benteng Susan,
ada 2 orang Yahudi yang turut dalam pembuangan beserta Raja Yekonia, Raja Yehuda, yang dibuang oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Nama orang Yahudi yang pertama ini adalah Mordekai. Dan yang kedua ini namanya adalah Esther. Dia ini adalah sepupunya Mordekai. Sejak si Esther ini masih bayi, Mordekai itu sudah merawat dia adik-adik. Karena si Esther ini kehilangan kedua orang tuanya pada saat Raja Nebukadnezar dari Babel menyerang Yehuda di zaman kekuasaannya Raja Yekonia. Esther ini bukan cuma sangat elok para adik-adik, namun dia juga punya hati yang baik. Karena dia berada dalam wilayah kekuasaannya Raja Ahasuerus, termasuklah si Esther ini anak darah yang dipilih. Dan begitu tiba, si Esther ini langsung mendapatkan kasih sayang dari sida-sida yang ditugaskan untuk merawat si Esther ini. Makanya segala yang diperlukannya langsung dikasih. Jadi begini, seleksi anak-anak darahnya itu, mereka tuh ditempatkan di dalam istana raja selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu, mereka tuh diajarkan tata krama, terus dikasih wangi-wangian, minyak wangi, perawatan tubuh, dan masih banyak lagi yang diperlukan untuk dibawa menghadap raja. Setelah lewat 1 tahun itu, anak-anak darah itu disuruh menghadap raja. Dan pada saat gilanya Esther ini, si Raja Ahasuerus langsung terpana. Wah, ini mantap, luar biasa. Dan terpilihlah si Esther ini menjadi ratu pendampingnya raja, pengganti Ratu Wasti. Dan adik-adik, ternyata ada keajaiban lagi loh yang dibuat oleh Tuhan mengenai Esther dan Mordekai. Mau tahu apa? Ini cerita berikutnya. Pada saat si Esther masih ikut dalam seleksi, si Mordekai itu selalu duduk di dekat pintu istana raja dan terkadang itu di pelataran tempat balai-balainya perempuan. Dia tuh soalnya khawatir adik-adik. Duh, gimana ya si Esther ini, apa dia akan baik-baik saja ya? Aduh Tuhan, lindungilah Esther, lindungilah dia. Soalnya dia juga memang sudah memberitahukan Esther untuk jangan memberitahukan asal-usul mereka sebagai orang Yahudi. Karena takutnya mereka tuh dibunuh karena mereka tuh orang Yahudi adik-adik. Tapi si Mordekai ini tetap khawatir. Dan suatu saat waktu dia sedang duduk di pintu istana raja itu, dia mendengar persekongkolan jahat adik-adik. Bigtan dan Teres, 2 pengawal istana itu mau bersekongkol membunuh Raja Ahasuerus. Si Mordekai itu ngelihat, setelah itu ngelaporkan ke istana. Ini ada rencana pembunuhan, waduh. Setelah diselidiki, ternyata benar adik-adik. Jadinya si Bigtan dan Teres itu langsung dihukum mati. Dan hebatnya lagi, Mordekai tidak minta imbalan apa-apa. Namun peristiwa itu sudah dianggap baik oleh istana dan ditulis dalam catatan sejarah di hadapan sang raja. Jadi begini adik-adik, Tuhan itu mempunyai rencana yang bisa saja tidak terduga dalam hidup kita adik-adik, seperti si Esther dan Mordekai ini. Adik-adik harus tahu, Esther dan Mordekai ini bukan orang buangan biasa, melainkan orang Yahudi buangan. Zaman dahulu itu, orang Yahudi itu punya banyak musuh adik-adik. Apalagi pada saat mereka jadi buangan, banyak yang berusaha mencari mereka untuk membunuh mereka. Jadi bisa dibayangkan posisi mereka itu sangat tidak enak sebagai orang Yahudi buangan. Bahkan si Mordekai itu melarang keras si Esther untuk memberitahukan asal-usul mereka, juga memang untuk melindungi nyawanya mereka berdua. Karena orang Yahudi buangan itu posisinya nggak enak adik-adik. Tapi siapa sangka Tuhan menjadikan Esther sebagai ratu pendampingnya Raja Ahasuerus.
adik-adik harus tahu, ratu itu juga kedudukannya hampir sama kuatnya dengan raja. Apalagi Esther ini adalah ratu dari negeri Persia, salah satu negeri yang paling kuat pada masa itu. Jadi itu bisa dibayangkan, dari orang Yahudi buangan, Tuhan menaikkan begini menjadi ratu negeri Persia. Apalagi Tuhan juga memakai si Mordekai ini yang kebetulan sedang duduk cemas di pintu istana aja. Gimana si Esther nih untuk menggagalkan rencana pembunuhan terhadap Raja Ahasiweros. Dan Tuhan juga punya rencana lain loh adik-adik. Kenapa Esther ini bisa sampai jadi ratu dan Mordekai itu menggagalkan pembunuhan terhadap Raja Ahasiweros. Semuanya ini akan terungkap di firman Tuhan periode minggu depan. Sekian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Kak Marta dan adik-adik di rumah, ternyata Tuhan bisa memilih dan memakai siapa saja untuk melakukan kehendaknya dan menjadi berkat bagi sekitar. Seperti Esther yang terpilih menjadi ratu untuk menggenapi rencana Tuhan menyelamatkan bangsa Yahudi. Iya kan ya, dan Tuhan juga bisa memilih adik-adik semua untuk menjadi alat bagi Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Karena itu adik-adik di rumah harus sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Setuju Kak Marta? Sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di Yesaya 42 ayat 1b. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Sekali lagi adik-adik. Yesaya 42 ayat 1b. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Amin. Teman-teman sudah hafal ayatnya? Good job! Sekarang Ruth akan kasih tahu aktivitas minggu ini ya. Aktivitas kita minggu ini adalah teman-teman mengirimkan foto saat teman-teman beribadah. Kirimkan foto teman-teman yang terbaik ya. Jangan lupa kirim ke guru kelas masing-masing paling lambat hari Senin jam 5 sore. Sekarang kita lihat yuk foto dan video kiriman teman-teman dari keseruan ibadah anak minggu lalu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Wah, super seru ya ibadah hari ini adik-adik. Gimana Ruth? Wah, habis ibadah Ruth sukacita banget nih. Apalagi Ruth tahu kalau Tuhan sudah memilih dan memakai Ruth untuk jadi berkat buat sekitar. Betul Ruth. Mari kita melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya bisa menjadi teladan dan berkat bagi sekitar kita. Karena itu adik-adik, ayo tetap semangat melakukan firman Tuhan. Ayo adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita akhiri dengan doa. Kalian dua akan pimpin doa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menemani kami ya Tuhan selama ibadah sekolah minggu ini. Kami percaya Tuhan firman Tuhan hari ini bisa kami ingat dalam kehidupan kami sehari-hari bahwa kami harus melakukan kehendak-Mu dengan sungguh-sungguh agar kami juga bisa jadi teladan dan berkat bagi orang-orang sekitar kami, agar semakin banyak orang yang percaya pada nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masalah COVID di Indonesia, masalah pandemi-pandemi lain, serta banyak kejahatan-kejahatan lainnya Tuhan. Kami satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pasti akan menghilangkan semuanya, menguranginya, dan agar tidak sampai mengenai kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa agar kiranya hidup kami bisa aman dan tentram ya Tuhan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami percaya Kau juga akan menemani kami agar bisa melalui masa pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya adik-adik di rumah. Kita bertemu lagi di ibadah anak berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.